warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan waktu luang, nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Mari kita selalu meluruskan niat-niat kita di dalam menuntut ilmu, yaitu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Tidak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas wajib-wajib sholat. Ya, kemarin kita sudah membahas rukun-rukun sholat. Siapa yang masih hafal rukun-rukun sholat? Rukun-rukun sholat ada berapa, bapak-bapak? Syarat-syarat sholat ada berapa? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Pak Herman, depan aja Pak. Syarat sholat ada 9, rukun sholat ada 14, wajib sholat ada 8, sunnah sholat ada 41. Saya ulangi, syarat sholat ada berapa? 9. Ini ibadah yang paling penting dalam hidup kita. Salat. Jadi kita harus paham ya. Ada syurut, ada arkan, ada wajibat, ada sunan. Syurut, syarat-syarat salat. Arkan, rukun-rukun salat. Wajibat, wajib-wajibnya salat. Sunan, sunnah-sunnahnya salat. Syarat salat ada 9. Rukun salat ada 14. Wajibnya salat ada 8. Sunnah salat ada
42. 41 tadi ya? 42. Jadi total berapa Pak? 9 tambah 14 berapa? 23 tambah 8 31 tambah 42 73. Jadi 73 itu syarat, rukun, wajib, sunnah. Siapa yang bisa menyebutkan syarat sholat? Muslim. Pakai bahasa Arab nulis apa ya? Kan kita orang Arab. Kedua, baligh. Ketiga, aqil. Keempat, ngadep kiblat dulu ya. Istiqbalul qiblah. 5, dukhulul waqti. 6, at-taharah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wudu ya. Oh, taharah di sini artinya wudu. Menutup apa Pak? Aurat. Kedelapan, suci tempat. Taharatul makan. Nah, ini syarat sah salat, Pak. Muslim, baligh, berakal, menghadap kiblat, masuk waktu, bersuci atau wudu atau mandi bagi yang junub, menutup aurat dan suci tempat. Ini syarat salat. Rukun salat ada 14. 1. Rukun ada ucapan. Rukun ada ucapan, ada gerakan. Ucapan apa saja? Takbir, takbiratul ihram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus baca Al-Fatihah, terus baca tasyahud akhir. Terus salam. Ini ucapan ya. Gerakan. Spidolnya mau habis, Pak Ji. Spidolnya mau habis. Dua-duanya tuh. Bergerakan, berdiri. Apa lagi? Ruku'. Iya. Tidak. Sujud. Terus duduk. Terus duduk antara dua sujud. Terus duduk tasyahud
akhir. Terus tuma nina. Terus tertib. I'tidal ini ya, maaf ya, bangun. Ruku, terus bangun dari ruku. Terus i'tidal, terus sujud, terus bangun dari sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 tambah 4 jadi berapa? 14. Nah, wajibat. Wajib-wajibnya sholat ada 8. Syukran. Kemarin ada dipakai. Wajibat ada ucapan, ada gerakan. Ini jelas nggak dibaca? Wajibat gerakan apa? Baca takbir intikal. Takbir intikal selain takbiratul ihram. Pokoknya setiap perpindahan rukun itu takbir. Itu namanya takbir intikal. Allahu Akbar gitu kan. Terus Sami Allahu liman hamidah. Ucapan Sami Allahu liman. Terus ucapan Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Terus ucapan Subhana rabbiyal azim. Terus ucapan Subhana rabbiyal a'la. Terus tasyahud awal. At-tasyahud al-awal. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terus duduk tasyahud awal yang gerakan ya. Takbir intikal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, tasyahud awal. Satu lagi wajibat
8 ya, ini baru 7 ya. Takbir intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil a'la. Tasyahud awal. Satu lagi apa? Hah? Apa? Salam rukun. Ini udah salam. Tasyahud awal sama baca apa namanya? Shalawat pada awal. Nah, sunnah. Sekarang sunnah-sunnahnya salat. Sunnah ada 2 juga, ucapan dan gerakan. Karena sunnah ini banyak ya. Paling banyak itu sunnah-sunnahnya salat. Sunnah artinya sunnah-sunnah ini dikerjakan, salatnya semakin sempurna. Jika ditinggalkan, salatnya tidak batal. Sunnah salat diantaranya belum ya, niat belum ya. Niat belum, itu niat. Sunnah ucapan ya. 1, baca iftitah. Iftitah atau istiftah. Jadi boleh iftitah, boleh istiftah. Kedua, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, baca bismillah. Bismillah ketika mau baca Al-Fatihah dan baca surat. Terus baca surat selain Al-Fatihah. Baca surat selain Al-Fatihah. Terus at-taflis. At-taflis itu artinya 3 kali baca Subhana rabbiyal azim. Terus 3 kali baca Subhana rabbiyal a'la. Terus salam kedua. Ya, nanti kita lanjut untuk lebih rincinya. Sekarang secara global dulu. Gerakan bersedekap. Meletakkan
telapak tangan kanan ucapan amin ya. Ucapan amin. Terus meletakkan telapak tangan kanan di punggung atau di pergelangan ya, maaf. Di pergelangan tangan kiri. Kemudian bersedekap di dada. Artinya meletakkan kedua tangannya di dada. Kemudian melihat tempat sujud. Kemudian mencengkram lutut. Tangan direnggangkan. Tangan direnggangkan. Kemudian menjauhkan lengan dari perut. Kemudian meluruskan tangan saat i'tidal. Kemudian duduk iftirash, tasyahud awal. Berisyarat dengan jari. Agak melengkung jarinya. Kemudian mata melihat jari saat tasyahud. Terus duduk tawarruk saat tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Kemudian melingkarkan ibu jari dengan jari tengah isyarat. Kemudian memalingkan pipi saat salam.
Terus bangun dari sujud. Bangun dari sujud, hentakan tangan. Maksudnya bersandar ke tangan. Tulisannya kurang jelas ya, kecil-kecil. Papanya kecil soalnya. Papanya kurang gede Pak Haji ya. Terus mengeraskan bacaan. Amin. Mengeraskan bacaan salat Isya, Maghrib, Subuh. Kemudian mengeraskan bacaan salat Isya, Maghrib, Subuh. Kemudian meletakkan telapak tangan di paha saat duduk. Salam kedua. Udah ya, salam kedua udah. Terus ya itu baru sebagian, nanti kita akan lebih rinci lagi. Ya, wajibnya salat. Apa bedanya syarat, rukun, wajib, sunnah? Kalau syarat itu sebelum salat, niat. Sebelum salat kita niat. Niatnya itu pas mau takbir, di dalam hati. Tidak ada niat itu diucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan imaman atau makmuman mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak ada, itu bid'ah. Niat itu dalam hati. Jadi antum ketika mau sholat, dalam hati itu bertekad, saya mau sholat apa nih? Salat zuhur. Ya sudah, antum dalam hati meniatkan, berbisik dalam hati salat zuhur ya. Allahu akbar. Itu pas mau takbir. Jadi antum pas mau salat itu harus sadar dulu nih, antum mau salat apa. Jangan sampai aku salat apa nih ya, bingung. Sebelum takbir tidak boleh diucapkan niat itu. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melafadzkan niat. Dan melafadzkan niat itu termasuk bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Terus siapa yang ngajarin itu? Usolli, itu nggak tahu. Yang ngajarin nggak jelas. Kita ngikutin yang jelas-jelas aja, yang serius. Ada yang mau takbir itu baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Sekalian aja baca Al-Baqarah biar mantap. Baca ayat kursi. Ini mau sholat apa mau apa ya? Baca Quran gitu loh. Pernah nggak Rasulullah SAW mau sholat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enggak pernah begitu. Ketika mau sholat ya, idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah fa'asbiqil wudu fastaqbilil qiblah fakabbir. Rasulullah mengatakan fakabbir. Takbir langsung. Allahu akbar. Itu yang benar.
Jadi niat itu sebelum takbir. Harus diperhatikan dalam hati. Kedua, ya muslim jelas balik berakal. Menghadap kiblat. Ini untuk salat wajib. Salat sunnah tidak apa-apa kita nggak menghadap kiblat. Kalau di kendaraan ya, salat sunnah di kendaraan, di kereta, di pesawat, di mobil. Keretanya lagi ngadep ke timur nih, atau ke utara, ke selatan. Kita mau sholat nih, sholat apa? Ya terserah. Sholat misalkan sholat hajat misalkan, atau sholat witir, tahajud malam-malam gitu. Dukhulul waqt, masuk waktu. Kalau sholat wajib harus masuk waktu. Kalau sholat di luar waktu, berarti itu namanya mengqadha. Kalau sholat sebelum masuk waktu nggak sah, kecuali di jamak saat ada hajat. Kalau antum sholat jamak, sedijamak, duhur sama asar kan belum masuk ya. Misalkan antum sholat duhur dulu, kan asar belum masuk. Tapi boleh ketika di jamak. Begitu juga maghrib sama isya. Atau sudah di luar waktu, salat duhur sama asar, tapi di waktu asar. Padahal kan antum sudah lewat waktu tuh, duhur sudah lewat. Nggak apa-apa, karena salatnya di jamak. Tapi kalau nggak di jamak, harus masuk waktu dulu. Semenit belum masuk waktu, antum sholat, nggak sah sholatnya. Nah, kalau sholat di luar waktu, kalau sholat wajib di luar waktu, itu namanya apa? Qadha. Qadha itu artinya apa? Menunaikan sholat bukan pada waktunya, tapi sudah di luar waktunya. Itu namanya qadha. Apa sih bedanya qadha sama ada sama i'adah? Dalam istilah fikih ada namanya adaun. Ada namanya qadhaun. Ada namanya i'adah. Ada itu mengerjakan salat pada waktunya. Kalau qadha mengerjakan salat sudah lewat waktunya. Kalau i'adah mengerjakan sholat karena sholatnya tadi batal. Contoh kita lagi sholat, tahu-tahu buang angin, kan sholatnya batal. Ya, kita ulangi. Nah, i'adah itu artinya mengulangi. Antum sebelum salam, udah mau salam, tahu-tahu buang angin, dut gitu. Sholatnya sah nggak? Nggak sah, harus diulang dari awal. Walaupun sudah mau salam, tinggal belum aduh ya Allah, kentut, batal, udah sholatnya batal, ulang lagi dari awal. Taharah wudu, la sholata ya illa la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah sholat orang yang berhadas sampai berwudu. Kalau nggak wudu, tayamum. Kalau sakit atau nggak punya air. Satrul aurah, menutup aurat. Laki-laki auratnya pusar sampai lutut. Wanita seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Rukun salat ada 14 ya. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbirnya ini boleh berbarengan, Allahu akbar. Boleh takbir duluan, Allahu akbar. Boleh gerakan duluan, Allahu akbar. Boleh. Tapi yang paling bagus bersamaan, Allahu akbar. Mengangkat tangan belum nih sunnahnya. Terus
Rukun yang kedua baca Al-Fatihah. Nah ini antum baca Al-Fatihah harus sudah dicek sama guru. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di situ boleh. Dilanjut lebih bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu antum harus belajar baca Al-Fatihah. Harus latihan, harus benar bacaannya. Harus belajar tahsin. Di sini ada tahsin kan, Pak Haji? Harus datang terus, harus belajar. Jangan sampai baca Al-Fatihahnya belepotan. Aduh Ustaz, saya malu, udah tua. Ya daripada malunya di kuburan, mendingan di sini. Aduh Ustaz, gigi saya udah ompong. Ya dari dulu kenapa belum ompong nggak belajar? Sekarang udah ompong baru belajar. Menutup aurat, bersih tempat, suci tempat. Maaf, Al-Fatihah ya. Nah, kemudian rukun salat yang ketiga ucapan tasyahud akhir. Tasyahud sudah pada hafal ya. Bacaan yang paling bagus tasyahud itu. Kemarin kita sudah bacakan ya, tasyahud. Ayo bareng-bareng. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo semuanya digerakkan bibirnya ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Pakai sin besar ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Jangan pakai sin kecil. Ashhadu pakai as salah. Pakai sin besar. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling baik. Karena ini riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau antum baca yang lain, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu wa thayyibah, boleh-boleh saja. Tapi ini yang paling baik. Karena ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis kalau riwayat Bukhari Muslim itu udah paling baik, paling bagus. Ya, itu tasyahud. Itu tasyahud ya. Nah, kalau salawat Ibrahimiyah ya jelas ya. Ayo kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ulang ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.
Kalau antum mau sukun juga nggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, gitu ya. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim udah enggak nyampe wa ala enggak ada itu beda riwayat. Ini riwayat ini dulu, ulangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita baca riwayat yang ini dulu. Lanjut. Allahumma barik ala Muhammad. Ayo. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayo. Iya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari Muslim nih. Berarti paling bagus. Kalau antum mau tambahin kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu kan, ya itu riwayat yang lain. Ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu salawat Ibrahimiyah. Tidak ada sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak ada. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan itu. Terus gimana kalau yang pakai sayyidina? Ya salatnya sah saja, tapi menyelisihi sunnah. Salatnya sah, tapi menyelisihi sunnah. Ya, sekarang sudah paham ya bacaan tasyahud akhir? Dari asyhadu alla coba 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illa. Entar dulu. Dari at-tahiyatul lillah. 1 2 3. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Annanya pendek ya, wa ashhadu anna Muhammadan. Jangan panjang, jangan wa ashhadu anna Muhammadan. Kalau annanya panjang, itu berarti kami. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya kami. Beda antara anna sama anna. Di sini annanya pendek. Wa asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadan. Annanya pendek ya. Ayo. Wa asyhadu anna Muhammadan. Ayo. Wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau annanya panjang, wa asyhadu anna Muhammadan, itu berarti kami. Anna itu yang kami. Hati-hati. Ulangi ya. 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh-boleh saja. Tapi ini yang lebih baik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Bukhari Muslim. Terus salawat Ibrahimiyah. 1 2 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udah hafal ya? Udah hafal lah, dari kecil udah tasyahud. Udah berapa juta kali salat antum? Berapa ribu ya? Berapa ribu? Itu tasyahud akhir. Habis itu baca apa? Baca doa perlindungannya. Itu nanti sunnah. Terus salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gerakan berdiri itu rukun, ruku, bangun dari ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, tumakninah, tertib. Wajib itu artinya bedanya apa rukun sama wajib? Kalau rukun inti dari ibadah. Kalau wajib harus dikerjakan, tapi kalau lupa salatnya sah, tapi harus sujud sahwi. Kalau rukun, kalau lupa salatnya nggak sah. Kalau rukun, kalau ditinggalkan sengaja atau lupa, salatnya tidak sah. Ada imam lupa apa? Lupa ruku, langsung sujud, nggak sah salatnya. Lupa, harus diulang salatnya, berarti kurang 1 rakaat. Tapi kalau wajib, misalkan imamnya nggak baca sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd, salatnya sah. Tapi nanti sebelum salam harus sujud sahwi. Makmumnya nanti ngingetin subhanallah. Imamnya bingung, aku salah apa tadi? Kok pada subhanallah gitu. Nah, makmumnya ngingetin sami Allahu liman hamidah. Oh, aku tadi nggak baca itu doh. Tapi kalau dia sudah terlanjur baca Rabbana lakal hamd, terus dia belum baca sami Allah liman hamidah, makmumnya ingetin sami Allah liman hamidah gitu. Makmumnya jangan diam aja. Makanya yang di belakang makmum itu yang udah tahu masalah sholat tuh. Jangan asal-asalan yang di belakang makmum. Takbir intikal itu perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Paham bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun itu apa? Inti sholat. Kalau wajib harus dikerjakan. Tapi kalau rukun, jika ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, sholatnya tidak sah. Sengaja lupa, sholatnya nggak sah. Tapi kalau wajib, kalau sengaja, sholatnya batal. Kalau lupa, sholatnya sah, tapi harus sujud sahwi. Siapa yang bisa ngulangin? Apa itu rukun? Apa? Rukun inti sholat. Jika ditinggalkan, baik sengaja, sholatnya nggak sah. Tapi kalau wajib, jika ditinggalkan sengaja, sholatnya nggak sah. Tapi kalau lupa, sholatnya sah, tapi harus sujud sahwi. Tahu bedanya sekarang? Kalau rukun, iya sujud sahwi juga nanti, sujud sahwi juga. Cuman kan nggak sah rakaat itu. Harus diulang rakaat itu. Nggak usah diulang dari pertama, enggak. Rakaat itu aja yang dia lupa itu harus diulang. Walaupun sudah salam, ulang naik 1 rakaat lagi. Itu kalau rukun, nggak usah ulang dari awal. Kan dia lupa. Lupa itu batal sholatnya, tapi ditambah lagi. Kalau lupa. Terus kalau sengaja batal dari awal. Kalau sengaja dia meninggalkan, harus ulang dari awal. Tapi kalau lupa, berarti rakaat itu saja. Paham? Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah itu wajib. Ketika bangun dari ruku,
itu Rabbana walakal hamd. Tapi boleh Rabbana lakal hamd, enggak pakai wawu. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh Allahumma Rabbana walakal hamd. Tapi yang paling bagus ini Rabbana walakal hamd, ada wanya. Itu yang paling bagus. Terus ketika ruku baca subhana rabbiyal azim minimal sekali, itu wajib. Kalau ditambah lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Tapi lebih baik yang ini. Subhana rabbiyal azim minimal sekali. Yang sunnah 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau imamnya masih ruku, makmumnya masih ada waktu, baca terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, enggak apa-apa. Sampai 10 kali juga enggak apa-apa. Kalau imamnya masih ruku, jangan diam aja. Terus subhana rabbiyal a'la ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, atau ditambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal. Selawat. Terus sunnah baca iftitah. Iftitah banyak versi. Boleh sampai 6:30 nggak Pak Haji? Siap nggak 6:30? Saya soalnya lagi kosong ini. Kalau nggak kosong saya sudah pergi. Doa iftitah ya. Doa iftitah. Ada beberapa doa. Yang pertama, ayo. Allahumma ba'id baini. Ayo. Boleh ba'id, boleh ba'id, boleh ba'id, boleh ba'id. Baini wa baina khotoyaya. Ayo. Kama ba'adta. Kama ba'adta. Bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barad. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang kedua, doa iftitah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuka. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Terus yang ketiga, kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini paling ringkas nih, nyampe wa asila. Ada lagi wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu boleh juga. Tapi yang paling bagus itu 2. Allahumma ba'id sama tadi subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu yang paling bagus. Terus mana yang apa monoton itu terus apa ganti-ganti? Ganti-ganti lebih baik. Jadi misalkan antum salat wajib bacanya yang tadi subhanakallahumma bihamdik. Atau baca yang ini Allahumma ba'id baini. Atau kabira atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga doa iftitah. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran wa subhanallah wa wasila. Itu juga doa iftitah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga doa iftitah. Boleh, banyak doa iftitah. Atau istiftah. Yang kedua, baca isti'adzah itu sunnah ya.
Jadi setelah baca iftitah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan-pelan ya. Dan cukup baca isti'adzah itu di awal aja. Nanti setelahnya rakaat kedua, rakaat ketiga enggak usah. Langsung bismillah. Karena ketika kita sholat, bacaannya itu kan satu. Kita masih sholat tuh. Jadi dihitung satu bacaan. Yang paling bagus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan Nabi bacanya. Ya. Kalau yang lain boleh-boleh saja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, boleh-boleh saja. Tapi yang paling bagus adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Tapi walaupun sunnah, jangan dianggap remeh. Kalau kita tidak pernah baca surat setelah Al-Fatihah, berarti kita termasuk meninggalkan sunnah yang selalu dibaca Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita ikuti. Yang kita hafal ya, yang kita hafal. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah 3 kali Subhana Rabbil Azim 3 kali, Subhana Rabbil A'la 3 kali. Salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Setelah baca Al-Fatihah disunahkan baca amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya 2 harokat. Minnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh amin, boleh amin, boleh amin. Enggak boleh cepat amin atau amin. Itu enggak boleh. Hanya 2 harokat. Amin. Jangan ditasydid. Amin. Itu juga enggak boleh. Jadi amin. Kenapa kalau amin, minnya kalau dua-duanya cepat, amin. Amin. Itu artinya apakah dari? Amin. Itu apakah dari? Tapi kalau misalkan amin, itu artinya aman. Wa hadzal baladil amin, aman. Atau amin, artinya amankanlah kami. Amin. Minnya cepat itu. Amin. Itu berarti ya Allah amankanlah kami. Tapi kalau amin artinya kabulkanlah doa kami. Karena amin itu artinya istajib, kabulkanlah ya Allah. Amin artinya apa? Kabulkanlah ya Allah. Amin. Hanya 2 harokat. Minnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Amin. Ayo bareng-bareng. Amin. Tidak boleh amin. Tidak boleh amin. Tidak boleh amin. Ini salah. Karena kalau amin artinya istajib. Istajib artinya apa? Kabulkanlah ya Allah. Kan kita habis doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada. Selain jalannya orang-orang yang kau murkahi, siapa? Yahudi. Dan selain jalannya orang-orang yang sesat, itu siapa? Nasrani. Setelah itu jangan ada doa lebih. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minin. Amin. Enggak ada itu. Kan sebagian orang baca gitu. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina. Amin. Enggak ada dalilnya itu. Aneh-aneh aja ya orang nambah-nambahin begitu. Dari mana dia? Islam ini udah sempurna, enggak usah ditambah-tambahin, Mas. Gerakan ya. Terus bersedekah, mengangkat tangan belum ya? Mengangkat tangan setinggi pundak atau setinggi telinga. Mengangkat tangan ketika takbir. Menghadap kiblat. Di
luruskan ke atas. Allah, boleh sepundak nih. Allahu Akbar. Boleh setelinga. Allah, setelinga ya. Allahu Akbar. Yang salah ya, satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mau ngapain begini? Mau nari apa gitu? Salah lagi. Allahu Akbar. Sampai masuk ke kuping. Allahu Akbar. Nggak ada itu dalil begitu. Atau ada yang Allahu Akbar. Sikut kanan, sikut kiri. Allahu Akbar. Nggak usah hulu, biasa aja. Allah. Ngadep sono, ngadep kiblat. Ininya ke atas. Jangan renggang. Allahu Akbar. Jangan juga mingkup. Allahu Akbar. Jadi sholat itu yang serius gitu. Allahu Akbar. Ya. Jangan asal-asalan. Kadang-kadang ada sebagian ikhwan itu Allahu Akbar. Jangan begitu, Mas. Apa yang ngadep ke bawah? Allahu Akbar. Kiblat mana sih? Itu sono. Sono ya. Ya kan saya lagi ngasih contoh. Allahu Akbar. Ngadep ke tempat sujud. Ya nggak usah ditempelin juga nggak apa-apa. Nggak usah nempel gitu, nggak usah. Yang penting kira-kira aja lah, sepundak segini. Tapi ingat kanan kiri ya, jangan sampai kanannya ada orang kita Allahu Akbar. Ya jangan. Segini aja udah. Allahu Akbar. Atau setinggi telinga. Jadi sepundak atau setelinga. Nggak ada seperut. Allahu Akbar. Seperut berarti kan? Ya. Jadi harus benar lah ya. Bersedekap ada dua. Yang pertama di dada ya. Ini dada. Bukan di atas dada. Ini kan dada nih, ulu hati. Ya di dada. Bukan di atas dada begini. Apalagi begini. Ini sholat apa ngapain? Mau apa gitu loh. Gak ada begini, sedekah begini. Ini orang kedinginan nih. Gini. Meletakkan telapak tangan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, begini. Di perut boleh nggak? Boleh. Di perut boleh. Perut ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan di bawah pusar. Ya, tapi lebih baik di dada aja. Yang kedua digenggam. Jangan menggabungkan dua-duanya. Digabungkan. Begini sama begini. Ini nggak boleh digabungkan begini. Pilih salah satu. Ya, boleh begini. Begini ya. Atau begini juga boleh. Senyamannya lah ya. Senyamannya. Nah, jangan kayak orang kedinginan. Ada yang sholat begini. Allahu Akbar. Atau begini gitu. Ya nggak ada begitu. Ya beginilah. Begini atau begini. Ada yang malas. Orang malas. Yang penting kan sholat. Iya mas, yang penting sholat. Tapi ini kamu menghadap Allah loh mas. Kayak orang malas. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting sholat itu ya. Ya intinya kita harus sebaik-baiknya lah ya. Kita tuh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah melihat kita. Bersedekap di dada, melihat tempat sujud. Ya jangan jangan lihat ke atas, lirik-lirik, merem gitu. Lihat tempat sujud lah. Ya, maudhi' sujud. Tempat sujud kita di mana situ? Ya udah lihat situ aja udah. Ya, jangan sampai matanya itu lirik-lirik kanan, kiri, ngeliatin pemandangan di masjid, bagus banget itu. Imamnya baca apa dia nggak tahu. Lihat tempat sujud, dengerin, kupingnya dengerin, matanya ngeliat tempat sujud, hatinya menyimak gitu loh. Mencengkeram lutut ketika ruku ya, gini ya. Kalau sendiri ini renggangkan nih. Nih begini. Kalau kanannya ada orang ya kita jangan ke samping tapi ke depan gini.
ke depan. Tapi ini nyengkrem ya, nyengkrem ke lutut, tidak di betis, tidak di paha. Ininya boleh tekuk sedikit. Ya. Tapi jangan sampai ditekuk banget. Gini. Jangan. Ya gini aja. Ini jangan terlalu ditekan ke belakang, tapi agak ke depan dikit, set. Terus ini agak renggangin. Jadi ininya, lengan kita itu jauhkan dari perut. Jangan begini ya, jangan mingkup, tapi begini. Itu kalau salah sendiri. Tapi kalau ada kanan kiri ya jangan gini, jangan. Kita melaksanakan sunnah, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai mengganggu kanan kiri kita. Ya. Ini mencengkeram ke sini. Ya, lebih baik begini. Kalau begini ya boleh-boleh saja. Jangan begini ya, ada yang sampai ke betis gitu. Ya akhirnya kan dia terlalu turun gitu. Gak boleh. Harus lurus ya, pandangannya ke bawah. Tidak nengok begini, ya. Lurus, ini juga lurus. Terus menjauhkan lengan dari perut, meluruskan tangan saat i'tidal. Meluruskan tangan saat i'tidal, langsungnya gini. Sami'allahu liman hamidah. Lurus gini. Ini menurut jumhur ulama. Tapi menurut madzhab Imam Hambali, Imam Ahmad itu setelah Sami'allahu liman hamidah itu sedekap. Sami'allahu liman hamidah. Sedekap lagi. Itu menurut madzhab Hambali. Tapi menurut jumhur ulama lurus. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lurus gitu. Tapi yang sedekap boleh-boleh saja, silahkan. Terus duduk iftirash, sudah tahulah ya, berisyarat. Berisyarat dengan jari. Boleh dua cara. Cara pertama begini. Tapi agak ditekuk. Tidak lurus begini, tapi agak ditekuk. Terus yang cara kedua begini. Cara kedua begini. Cara pertama begini. Cara kedua begini. Tapi ini agak melengkung. Tidak lurus banget. Terus boleh juga digerak-gerakan, tapi gerakannya cepat. Bukan begini-begini. Ada seorang murid Syekh Albani menggerak-gerakannya begini-begini. Itu ditegur sama Syekh Albani, bukan begini-begini, tapi begini-begini. Jadi gerakannya itu cepat. Gerakannya itu cepat. Ini menurut Syekh Albani. Tapi kalau nggak digerakkan juga nggak apa-apa, lurus. Maksudnya agak bengkok sedikit, agak melengkung gitu, agak melengkung. Tidak digerakkan, tapi ini begini. Atau begini. Boleh-boleh saja. Mata melihat jari ketika tasyahud, mata melihat ke sini. Tidak melihat tempat sujud tapi melihat ke sini. Ini sunnah. Duduk tasyahud, tawarruk, sudah tawarruk ya. Meninggalkan jari, bangun dari sujud bersandar ke tangan. Bangun dari sujud bersandar ke tangan. Ya boleh begini, boleh begini. Boleh juga enggak. Misalkan gini kita langsung bangun. Boleh saja, silahkan, senyamannya. Mengeraskan bacaan amin, mengeraskan bacaan salat maghrib isya, meletakkan tangan di paha saat duduk. Saat duduk, letakkannya di sini. Boleh juga begini. Boleh juga begini, boleh begini. Ya. Yang dilarang adalah begini. Terus dilarang kalau duduk itu begini. Dilarang duduk itu begini. Dilarang. Ya, dilarang juga begini. Iqa. Dilarang. Dan juga lebih baik jangan begini. Kalau tasyahud itu jangan begini duduknya. Tasyahud awal ya iftirash, tapi iftirash. Begini. Ya, atau begini. Ini namanya iqa. Iqa namanya. Ini duduk di antara dua sujud begini. Terutama rakaat ketiga. Boleh dirapetin, boleh direnggangin. Ya. Enggak boleh. Jangan begini ya. Ketika duduk di antara dua sujud jangan begini. Ya, tetapi begini, iftirash. Nah, kalau duduk tawarruk ada 3. Pertama begini. Kedua begini. Begini atau begini. Yang ketiga begini. Tapi ini masih diperselisihkan ulama. Yang pertama begini. Ini yang paling enak. Yang kedua begini atau begini. Yang ketiga begini.
Jadi ininya di atas. Ini yang ketiga, ini duduk tawarruk. Tapi ini hadisnya masih diperselisihkan ulama. Itu duduk tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sunnah-sunnah salat dan wajib-wajibnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa terus belajar salat supaya tambah baik, terutama bacaan Al-Fatihahnya, bacaan tasyahudnya, dan kekhusyuan kita dan tumakninah kita. Karena inti salat adalah kita mengikuti semua yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti seakan-akan kalian melihat aku salat. Berarti kita harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya waktunya masih banyak nih, sampai jam 8 juga nggak apa-apa. Tadi dulu Pak, ini dulu Pak. Monggo Pak. Hah? Boleh. Boleh saja Pak. Tadi belum saya sebut. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, gitu kan? Boleh. Memang ada hadisnya. Oh ya, kalau sami'allahu liman hamidah yang lebih rajih, makmum tidak baca. Makmum langsung Rabbana walakal hamd. Karena itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Bacaan sami'allahu liman hamidah itu bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Tapi kalau makmum, ketika imam baca sami'allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana walakal hamd, gitu. Ya Pak? Ya. Ya. Kurang. Berapa takbir dia? Harusnya 5. Ya, sah-sah saja. Karena itu sunnah aja Pak. Kan yang penting takbiratul ihramnya, rukun. Kalau takbir 5 kali itu sunnah. Jadi enggak mempengaruhi keabsahan sholat. Cuman menyelisih sunnah aja. Kalau menyelisih sunnah berarti kan pahalanya kurang. Tapi kan itu imam yang menanggung. Bapak kan makmum. Kalau makmum itu sholatnya nggak masalah. Imamnya salah, makmum nggak salah. Imamnya salah, lupa, makmum pahalanya sempurna. Makanya sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya lebih baik salah satu makmum ngimamin, mengingatkan. Maaf imam, ini kan sholat id ya. Afwan, cuma mengingatkan takbir pertama dan takbir kedua Ustaz lebih tahulah, gitu aja kita bilangnya gitu. Ntar kalau kita ngajarin Ustaz, rakaat pertama nanti 7 kali loh, kedua 5 kali loh. Pinteran juga gue, ntar Ustaznya bilang gitu. Ya maksudnya kita ngasih taunya yang jangan lupa Ustaz ya, ini sholat id ya. Takbir rakaat pertama sama kedua takut lupa Ustaz, maaf ya, gitu. Jadi kita cara ngasih tahunya yang lembut supaya Ustaznya nggak tersinggung. Karena Ustaznya kan ya pasti insya Allah dia lebih tahu kan. Ya gitu aja Pak ya, sah-sah aja Pak. Lanjut Pak, tadi ada yang angkat tangan. Ntar dulu Pak, ayo. Oh gitu. Masih takbir aja ya? Iya. Yang jelas itu menyelisihi sunnah dan justru membuat makmumnya ini akan mendahului dia. Harusnya dia takbirnya itu pas mau sujud gitu. Kalau dia takbirnya dari awal, Allah, makmum yang lebih cepat, atlet olahraga dia bisa cepat. Dia masih Allah. Imamnya itu bisa ketinggalan.
Makanya lebih baik imam-imam yang sudah sepuh itu takbirnya nanti, ngomongnya nanti. Allahu Akbar. Jadi jangan takbir dulu baru gerakan. Gerakan dulu baru takbir supaya tidak didahului oleh makmum. Makmumnya juga harusnya ngelihat ini imamnya udah tua nih, dengkulnya udah kropos. Gerakannya udah lambat. Pasti ini gerakannya pelan. Makanya makmumnya itu ngelihat gerakannya, jangan dengar ucapannya. Makanya makmum yang depan itu sebenarnya jadi patokan yang di belakangnya. Kan makmum yang belakang nggak ngelihat. Yang lihat makmum yang depan. Maka makmum yang depan ini harusnya ngasih tahu yang belakang, artinya dia jangan ruku, jangan sujud dulu. Nah, makmum yang belakang ini harus sabar juga. Kalau makmumnya mendahului imam, kalau nggak sengaja ya nggak batal sih sholatnya. Tapi masalahnya itu dia imamnya juga kurang bijaksana, makmumnya juga buru-buru. Ya sah aja sholatnya, takbirnya begitu. Tapi tidak selayaknya dan tidak sesuai sunnah. Karena Allah di situ kan 2 rakaat. Allahu Akbar itu 2 rakaat. Kecuali pas salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu boleh 6 rakaat. Karena dia di akhir. Tapi kalau Allahu Akbar itu kan di tengah. Allahu Akbar itu di tengah, nggak boleh lebih dari 2 sebenarnya. Kalau dia panjang banget, Allahu Akbar, itu menyelisih sunnah, walaupun sah-sah saja. Ya, intinya masih sah salatnya. Pak, siapa lagi? Ayo. Iftirash. Ya. Dalilnya adalah karena Rasulullah SAW jalasa fit tasyahhud al-akhir jalsatat tawarruk. Adalah Rasulullah SAW duduk tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Tapi namanya tasyahud akhir pasti ada tasyahud awal. Ya enggak? Kalau duduk tasyahud akhir berarti ada tasyahud awal. Nah, kalau yang ada tasyahud awal salat apa? Kalau yang ada tasyahud awal salat apa? Isya, maghrib, zuhur, asar. Itu ada tasyahud awal. Maka tasyahud akhirnya duduk tawarruk. Tapi kalau nggak ada tasyahud awal, duduknya iftirash. Kan nggak ada tasyahud awal. Cuma 2 rakaat kan nggak ada tasyahud awal. Berarti duduknya iftirash. Itu menurut madhab Imam Ahmad dan Malik dan yang lainnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kan ini duduk mau salam. Jadi Imam Syafi'i mau berpendapat, ini kan duduk mau salam, maka tawarruk. Terus gimana, kita milih yang mana? Pilih yang kira-kira antum lebih tenang hatinya dan misalkan kondisi kesehatan antum juga. Kalau kaki antum lebih enak iftirash, nggak masalah iftirash. Karena petunjuk Rasulullah emang kalau duduk tasyahud akhir tawarruk. Kan sholat subuh nggak ada tasyahud awal, berarti kan ya itu bukan tasyahud akhir, artinya ya duduk tasyahud mau salam, sama seperti duduk tasyahud awal. Tapi karena mau salam, kata Imam Syafi'i, ya ini kan duduk mau salam. Duduknya mau salam kan nggak ada bangun lagi. Kalau iftirash kan mau bangun lagi, kata Imam Syafi'i. Kalau tawarruk kan nggak mau bangun lagi, mau salam. Maka Imam Syafi'i melihatnya di situ. Jadi ini masalahnya cara duduk itu beda-beda, nggak apa-apa masalah, nggak mempengaruhi kesempurnaan sholat, nggak mempengaruhi Pak. Jadi antum boleh iftirash, boleh tawarruk, nggak apa-apa. Beda dengan yang kalau misalkan usoli sama nggak usoli, ya jelas-jelas yang usoli ya bid'ah. Ada lagi? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Iya Pak. Assalamualaikum ayyuhan nabi.
Assalamu ala nabi. Ya. Itu memang ada riwayat di kitab Bulughul Maram karena Nabi sudah meninggal gitu kan. Karena Nabi sudah meninggal, maka dibacanya assalamu ala nabi. Cuman masalahnya gini, Pak. Masalahnya adalah itu hadis mauquf. Itu hadis mauquf. Mauquf itu artinya pendapat sahabat. Nah, kalau yang tadi assalamu alayka ayyuhan nabi, itu memang langsung dari Nabi. Langsung dari Nabi semasa beliau masih hidup. Nah, maka sahabat berpendapat, kan Nabi sudah meninggal. Ka itu kan berarti Nabi masih hidup. Assalamu alayka. Keselamatan atasmu wahai Nabi. Ini kan sekarang Nabi sudah meninggal, berarti jangan assalamu alayka. Assalamu ala nabi. Nah, itu pendapatnya, Pak. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya kita lebih mengamalkan yang hadis dari Nabi aja, Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Walaupun Nabi sudah meninggal. Ya sama ketika kita ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi, kita ngucapinnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan Nabi sudah meninggal juga, nggak bisa jawab. Maksudnya suaranya nggak kedengeran kita, walaupun Nabi bisa jawab. Tapi suaranya, jawaban Nabi kita dengar nggak? Nggak dengar, walaupun belum jawab. Hadisnya kan jelas. Sallu alayya, ya, aina ma kuntum, fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kepadaku dan ucapkanlah salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena salawat kalian sampai kepadaku dan Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salammu. Jadi, wallahu alam, Pak, kita tetap assalamu alayka ayyuhan nabi walaupun Nabi sudah meninggal. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Enggak ada? Ya. Ya. Kalau masalah sama atau beda, memang rukunnya, Pak. Rukunnya kalau tasawuf awal itu cuma sampai asyhadu anna la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Udah nyampe situ lebih pas dari sisi dalil. Tapi kalau kita mau sampai salawat nggak apa-apa. Maksud Bapak gitu kan? Boleh saja sampai salawat. Ya saya juga begitu, saya nyampe salawat. Walaupun hadisnya cuma nyampe asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Karena itu tasyahud awal. Itu namanya tasyahud. Tasyahud itu artinya syahadat. Kalau yang salawat Ibrahimiyah itu wajibnya pas tasyahud akhir. Rukun ya, bukan wajib, rukun. Jadi kalau yang tasyahud awal itu memang dalilnya cuma nyampe wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dari sisi imamnya kalau cepat bacanya, Pak. Kan ada imam yang tasyahudnya cepat banget tuh. Ya sudah, cukup nyampe situ aja, Pak. Tapi kalau imamnya masih ada waktu, nyampe salawat nggak apa-apa. Karena saya juga mengamalkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Nggak ada? Ya. Saya lihat ada orang sholat ketika rukuk atau sujud, pinggang belakangnya tersingkap gitu. Tersingkap. Terbuka gitu. Pinggang belakang. Bajunya. Ya, baju pendek lah gitu. Artinya Kaos. dia meninggalkan salah satu syarat kan. Iya, menutup aurat. Misalnya sebagai makmum yang masbuk, boleh nggak kita bermakmum kepada? Oh gitu. Itu imamnya begitu. Iya. Imam asli apa imam masbuk juga? Imam asli bajunya pendek. Baju koko gitu. Ya, teman kerja lah gitu. Oh gitu. Di musola tempat kerja gitu. Iya. Kelihatannya banyak apa sedikit gitu loh. Maksudnya sampai kelihatan belahannya apa enggak tuh? Sampai kalau kelihatan belahannya, aduh ya Allah, ini enggak sah salatnya dia. Berarti kan kelihatannya banyak, belahannya sampai kelihatan, berarti banyak, itu salatnya enggak sah. Kita lebih baik jangan salat sama dia karena dia terbuka auratnya. Tapi kalau dikit, cuman seibu jari kelihatan dikit itu pinggangnya dikit gitu, ya nggak apa-apa, sah-sah saja kalau kelihatan dikit. Tapi kalau banyak sampai kesingkap banyak, belahannya kelihatan, itu kan aurat, belahan itu udah aurat, batasnya itu ini loh, pusar loh. Ya makanya kalau mau sholat itu pakai baju yang
panjang lah, melebihi pantat. Jangan pas pinggang. Kalau pas pinggang, kalau pas bangun kelihatan tuh. Ya nggak tahu dia sadar apa nggak sadar, udah celananya melorot, baju atasnya kecil, akhirnya kelihatan lebar gitu. Ya kalau dia memang nggak ada baju yang lain, ya untuk dia sah-sah saja. Tapi kalau untuk kita sebagai makmum ya jangan jadikan dia sebagai imam. Ya sebaiknya tidak. Kita sholat bermakmum sama yang lain nanti aja. Ya karena itu kehilangan syaratnya, yaitu satrul aurah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf terlalu lama karena saya masih libur, jadi masih banyak waktu. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang khilaf dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada penyampaian ayat, penyampaian hadis yang kurang tepat atau pendapat yang kurang tepat. Semua itu karena kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.